Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore kali ini, saya akan coba untuk mempresentasikan dan menyajikan sebuah materi dari mata kuliah UX for Digital Business, terutama untuk Project Based Learning pengganti dari tugas kelompok 4. Pada topik kali ini, saya akan coba untuk mengangkat sebuah isu yang terjadi di masyarakat tentunya yaitu berfokus pada Gen Z atau generasi yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012 ya. Oke. Dengan judul Gen Z dan efek terhadap financial management. Oke. Ini adalah tim kami dengan saya Bayu Putra. Saya berperan sebagai project manager, sebagai UX designer juga berperan sebagai UX research-nya. Oke. Jadi kenapa kita mengambil topik kali ini? Jadi saya beberapa kali bertanya kepada teman-teman saya, ya, terutama untuk di Gen Z sendiri itu, apa sih yang mereka rasakan terhadap perkembangan saat ini seperti itu. Nah, mereka menjawab bahwasannya keresahan terbesar generasi Gen Z itu tentang keuangan ya, adalah kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Di mana karena mereka sering sekali hidup atau mungkin sudah hidup dalam eh, lingkungan yang teknologinya sudah maju, kemudian perkembangan zamannya yang sudah oke gitu ya. Kemudian mereka seakan lupa bagaimana tentang untuk memanage uang mereka gitu. Hal ini juga diperkuat dengan kurangnya pemahaman tentang investasi dan tabungan. Kekhawatiran mereka adalah kan masa depan pada keuangan mereka, bagaimana mereka akan hidup di masa depan nanti dan bagaimana untuk memanagenya seperti itu. Oke, kenapa ini penting untuk kita atau untuk kami bahas ya tentunya. Hal ini untuk membantu generasi Z dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan memberikan alat yang diperlukan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan stabilitas finansial dan mensejahterakan masa depan mereka. Jadi dengan kita berikan suatu edukasi atau eh, seorang Gen Z ini mengetahui pentingnya untuk financial planner-nya, maka ini akan membantu mereka mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oke. Ya, ini adalah salah satu beberapa berita. Ini saya ambil dari 4 laman berita ya. Eh, di sini tercantum adalah contohnya generasi Z dan perilaku konsumtif yang mengancam masa depan. Di sini ada salah satu faktor yang saya highlight yaitu salah satu faktor yang menyebabkan kondisi keuangan tidak stabil adalah gaya hidup yang konsumtif. Generasi Z seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola dan meningkatkan keuangan. Mereka seringkali kurang memperhatikan perencanaan keuangan mereka. Mereka cenderung membeli barang untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Kemudian diperkuat kembali dengan salah satu statement di berita nomor 2 yaitu, kalau terbiasa dengan sesuatu yang instan, tentunya dia juga akan merasa kenapa harus susah. Kalau ada yang lebih mudah, toh uangnya ada. Nah, itu kan membantu dia untuk menjadi konsumtif ya. Misalkan, ya udah, gue juga punya uang, kenapa harus susah-susah? Atau kalau kalau mau kemana-mana, ya udah tinggal pesan aja nanti bayar pakai pay later atau kredit dibayar nanti. Riset menyebutkan juga ya, faktor utama yang mendorong tingkat Gen Z dan milenial adalah kekhawatiran akan kondisi finansial jangka panjang. Proporsinya itu 47% Gen Z dan 43% itu dari milenial. Oke, ini adalah statistik yang diambil dari Databook di 2021. Di sini penyebab utama stres para milenial dan Gen Z itu adalah keuangan jangka panjang, which is dengan perilaku konsumtifnya para Gen Z di sini itu secara tidak langsung akan menyebabkan eh, stres secara tidak langsung yang dialami oleh para milenial atau Gen Z tersebut. Karena mereka stresnya itu adalah bingung, mereka mempersiapkan masa depannya mereka itu seperti apa. Alhasil mereka pada akhirnya akan acuh dan tidak memperdulikan itu. Gitu. Oke. Di sini saya mengambil salah satu persona. Di sini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mencantumkan foto aslinya karena memang yang bersangkutan mau membantu saya untuk saya interview, tapi beliau tidak mau saya cantumkan fotonya seperti itu. Jadi di sini saya pakai foto dummy ya. Oke. Di sini saya dapat seorang narasumber bernama Firisadama Ayu berumur 42 tahun, seorang insurance claim analis di perusahaan saya. Firsa ini adalah tipikal Gen Z yang selalu ingin trendy dan up to date. Otomatis pasti konsumtif ya. Pas ada ada barang bagus atau baju baru atau mungkin
apa namanya tas baru dia pasti beli, ya kan? Diperkuat dengan dia sering tergoda untuk membeli baju, sepatu, aksesoris yang terbaru gitu. Memang kalau saya perhatikan di kantor itu setiap bulan pasti ada something baru yang ada pada dirinya seperti itu. Oke. Dari perilaku konsumtif ini sebenarnya si Firsa ini punya satu ketakutan. Ketakutan itu adalah meskipun dia udah punya penghasilan ya karena udah punya pekerjaan tetap, dia sering merasa khawatir kekurangan uang di akhir bulan seperti itu. Jadi karena dia sering konsumtif dengan gajinya yang bisa dibilang eh, cukup untuk dia bayar kosannya juga gitu. Dia khawatir nih tentang masa depannya. Kayak, oh gue nggak bisa nabung ya, gimana ya caranya nabung ya gitu. Kemudian di sini Firza juga ketakutan karena dia tidak mempunyai sistem yang rapi ya untuk melacak dan melakukan pelacakan pemasukan dan pengeluaran pemasukan dan pengeluarannya dia gitu. Nah, goalsnya atau sebenarnya yang Firsa mau tuh apa sih gitu? Firsa tuh pengen punya platform yang ada mentornya untuk membantu dirinya dalam mengontrol keuangannya gitu. Jadi ada seseorang atau mentor yang mengontrol dia dan membantu dia untuk memanage keuangannya seperti itu. Oke, ini adalah apa empathy map-nya. Mohon maaf ini agak berantakan ya tapi it's okay lah. Oke. Untuk empathy map-nya ini think and feel apa sih yang Virsa Dharma Ayu ini rasakan gitu ya. The first thing adalah saya merasa tidak bisa mengontrol pengeluaran saya, betul, karena perilaku konsumtifnya. Yang kedua adalah bagaimana masa depan finansial dia. Dia agak susah menabung ya. Kenapa saya tidak bisa menabung seperti itu? Karena memang mungkin kehidupannya konsumtif atau tidak bisa mengontrol gitu. Kemudian apa yang dia ingin lihat dari platform yang kita sajikan nanti gitu ya. Yang pertama adalah yang pastinya karena dia Gen Z, dia tampilan itu pasti sangat penting untuk Gen Z ya. Apalagi mereka itu dikenal generasi yang sangat aware terhadap creativity atau desain atau US suatu aplikasi ya. Yang kedua, tentunya kontennya harus up to date dong, karena ini akan berkaitan dengan apa yang akan kita tawarkan nanti. Oke. Yang ketiga, yang dia takutkan atau sorry, yang dia dengar dari orang lain adalah hati-hati banyak platform bodong. Misalkan dia mau belajar kepada seseorang melalui online, tapi ternyata itu tidak diawasi OJK, alhasil malah bodong gitu. Kemudian ada nih satu aplikasi tapi kelasnya berbayar gitu kan, mahal lagi gitu. Nah itu jadi malah jadi pengeluaran tambahan kan, bukan malah nabung tapi malah jadi pengeluaran tambahan. Yang ketiga adalah ada free booknya nih tentang financial planner. Nah itu mungkin akan salah satu jadi pertimbangannya sih Firsa gitu. Dan kemudian say and do apa yang sudah Firsa katakan dan apa yang sudah dia katakan. Yang pertama adalah saya sudah menabung tapi belum proper. Mungkin entah nominalnya kurang atau mungkin tidak disiplin menyisihkan sebagian uangnya dengan angka tertentu setiap bulannya. Kemudian apa yang ingin dia katakan adalah saya ingin segera financial freedom. Oke, kita masuk ke persona yang kedua. Di sini sama juga, beliau tidak mau untuk difoto. Jadi mohon maaf sebelumnya, jadi saya akan menampilkannya foto dummy ya. Oke. Yang kedua adalah persona yang saya ambil adalah dari seorang Maya Indira Putri, berumur 25 tahun, seorang front end customer service, kebetulan juga bekerja di satu perusahaan sama saya gitu ya. Indira ini adalah seorang pekerja muda yang baru saja memulai karya setelah lulus dari perguruan tinggi. Jadi fresh graduate nih, Indira nih. Jadi Indira ini dia berada di keluarga yang biasa-biasa aja ya, bisa dibilang tidak mampu juga tidak, bisa dibilang mampu juga belum bisa dibilang mampu. Cukup lah untuk menghidupi kehidupan sehari, untuk survive di ibu kota gitu. Nah, apa sih yang si Indira takutkan itu? Oke, fear-nya adalah Indira itu merasa khawatir tentang masa depan keuangannya karena pendapatannya terbatas dan dia tidak tahu bagaimana cara memulai investasi. Jadi sebenarnya dia udah ada niat nih untuk investasi. Dia udah niat nih untuk menabung. Tapi dia bingung nih, gue tuh mau mau belajar dari siapa gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah goalsnya memiliki platform atau mentor yang memahami dasar-dasar investasi untuk mempersiapkan masa depan. Ini mirip dengan Firsa ya. Ya, dia pengen adanya satu platform atau mentor lah yang bantu dia untuk memanage keuangannya. Seperti itu. Oke, kemudian ini adalah empathy map-nya ya. Untuk things dan feel yang dia rasakan, teman-teman saya segenerasi tidak aware terhadap hari ini. Betul. Ini mungkin yang dia rasakan ya, kayak dia mungkin punya banyak teman tongkrongan, tapi kok
gaya hidupnya hedon dan mereka apa mungkin mereka tidak memikirkan masa depannya atau seperti apa gitu. Kemudian dia kesulitan mendapatkan informasi. Di sini kesulitan itu konteksnya bukan kesulitan karena dia tidak mempunyai gadget atau apa ya, tapi kesulitannya adalah terkait dengan validasinya. Mana berita yang benar, mana yang salah, seperti itu ya. Jadi agak bingung dia gitu. Kemudian kontrol keuangannya bermasalah di mana dia masih belum bisa untuk manage pengeluarannya seperti itu. Kemudian apa yang ingin dia lihat? Yang pertama, the first thing adalah UI yang user friendly. Eh Indira ini dia kan Gen Z ya, sama kayak Virsa tadi. Jadi dia ingin tampilannya tuh menarik. Jadi dia pas pakai aplikasinya tuh dia kayak, wah ini asik nih aplikasinya nih gitu. Jadi dia pakai. Kemudian ada konten untuk edukasi dan ada mentor, kemudian freebook atau komunitas. Freebook dan komunitas ya. Komunitas ini mau Indira tuh pengen kalau misalkan ada komunitas dia bisa kumpul, kemudian dia bisa sharing sih bagaimana sih mereka memanage keuangannya gitu. Kemudian untuk yang dia dengar adalah banyak platform bodong, kemudian banyak teman yang terjebak investasi bodong, kemudian dia dengar juga positifnya adalah platform yang ditawarkan mudah dan informatif. Gitu. And then say and do. Apa sih yang say and do atau yang dikatakan dilakukan oleh Indira adalah karena dia itu fresh graduate ya. Jadi dia ingin mempersiapkan untuk melanjutkan studinya ke S2 otomatis, which is itu punya satu keinginan atau kebutuhan tentang pendidikan seperti itu ya. Kemudian memastikan pendidikan anak masa depannya. Jadi Indira ini agak maju jauh ke depan ya. Dia ingin sebisa mungkin cepat menabung supaya nanti in case dia menikah dan punya anak, dia punya tabungan untuk anaknya. Gitu. Oke, so tadi itu kan jika kita balik ke slide sebelumnya, ya, di sini adalah bahwasannya keuangan jangka panjang itu menjadi big two atau masalah terbesar nomor dua setelah prospek dan karir kerja. Nah, sebenarnya prospek dan karir kerja itu kan berkesinambungan dengan keuangan jangka panjangnya. Jadi kalau prospek kerjanya nggak bagus, otomatis dia tidak akan mendapatkan penghasilan yang bagus dan otomatis akan mempengaruhi bagaimana dia memanage keuangan jangka panjangnya yang kemudian menyebabkan stres. Gitu ya. Oke. Nah, di sini teruskan financial is big two factor of stress. Why? Kenapa? Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan karena mereka hidup konsumtif, which is tidak ada yang mengontrol, ya kan? Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari ketidakstabilan keuangan individu. Impact lagi dari eh, kehidupan yang konsumtif karena tidak ada yang manage, jadi mereka ya beli 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 aja. Mereka nggak tahu tuh bahwa mereka masa depan itu seperti apa. Kemudian kurangnya pendidikan keuangan di sekolah. Untuk di Indonesia ini sendiri rata-rata pendidikan keuangan itu hanya diberikan secara mungkin secara general kali ya kayak akuntansi atau pendidikan ekonomi seperti itu ya. Which is good, is not bad juga. Tapi menurut saya kurang. Seharusnya pendidikan di Indonesia itu disisihkan satu mata kuliah entah ekstrakurikuler or something yang membahas tentang bagaimana mereka bisa memanage keuangan mereka sejak dini seperti itu. Itu akan membentuk karakter yang dalam tanda kutip sudah mempunyai dasar untuk memanage daripada keuangan mereka. Kemudian kurangnya perhatian terhadap pentingnya keterampilan keuangan pada tingkat kurikulum. Nah, ini sama ya, kurang pendidikan dia. Keempat, prioritas pendidikan yang tidak dimasukkan dalam aspek keuangan. Nah, terkadang setelah kita lulus S1 atau setelah lulus SMA itu ya ataupun D3 itu kita tidak mau untuk lanjut lagi untuk pendidikan selanjutnya. Betul ya, karena kita mungkin udah nyaman kerja atau mungkin kita udah punya penghasilan gitu kan. Padahal di sini pendidikan ini eh, kita bisa ambil kembali untuk mendapatkan poin-poin tertentu yang menunjang bagaimana nanti kita bisa memanage keuangan kita gitu. Sebenarnya ada satu fishbone lagi yang lupa saya cantumkan juga yaitu adalah eh, peran orang tua dalam memberikan financial education sejak dini kepada anak-anak mereka. Ini mungkin juga kita tidak bisa salahkan orang tua ya karena mereka memang belum belum mendapatkan hal tersebut juga pada masa mereka gitu. That's why jika mungkin kita bisa masuk di generasi ini, mungkin nanti pas Gen Z udah punya anak, meneruskan legacy baik ini ke anak-anak mereka sehingga kita bisa apa ya, menghindari lah gitu
kemungkinan-kemungkinan seperti ini terjadi. Oke, so kita masuk ke aplikasi yang dalam tanda kutip mungkin bisa dipakai untuk money management ya. Di sini saya pakai dua benchmark aplikasi yaitu Monify dan YNAB atau Unit a Budget gitu. Mungkin yang familiar di sini Monify ya. Monify ini sebenarnya itu semacam kayak aplikasi yang dipakai untuk apa namanya? Untuk memanage keuangan ya, income-nya berapa, kemudian outputnya berapa, seperti itu. Kita beli apa, seperti itu ya. Terus balance kita sisa berapa, gitu. Kita ketik secara manual nanti keluar reportnya. Terus kan itu. Nah, eh, s- kalau kalau saya research beberapa aplikasi itu, dua aplikasi ini udah cukup oke ya sebenarnya ya gitu. Cuman di sini belum ada fitur kayak misalkan Money Health-nya gitu. Nah, ini kompetitor benchmark-nya. Ada beberapa ya fitur ya seperti pelacakan keuangan, perencanaan anggaran, investasi, edukasi, ketersediaan platform, keamanan biaya aplikasi. Nah, di sini akan saya silang mungkin saya akan highlight untuk yang silang aja. Yang pertama adalah Yang pertama untuk Monify itu dia tidak gratis atau paket premium dengan biaya bulanan. Jadi saat saya download aja pertama kali itu buka aplikasinya udah langsung ada iklan tuh. Which is ini cukup dan iklannya itu tidak relevan dengan iklan aplikasi gitu. Karena kan sebenarnya ads itu diambil dari habit browsing kita ya. Misalkan kita browsing tentang mesin cuci, maka iklannya akan mesin cuci seperti itu. Which is ini cukup cukup mengganggu mungkin ya, tapi bisa dihilangkan dengan fitur premium. Namun saya coba untuk beli ya, check out fitur premium itu ternyata cukup cukup pricey juga ya. Jadi mungkin ini akan mengurangi penggunaan lah seperti itu. Yang kedua, YNAB itu tidak ada free, dia pasti pakai biaya bulanan. Kemudian untuk pelacakan investasi, Monify itu memberikan pemantauan investasi dan hasil kinerja portofolio. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari websitenya ya. Cuman saya nggak nemu sih fitur ini. Mungkin karena kurang sepatu gimana. Oke, kalau untuk YNAB itu pure apa eh, spend sama sell ya, atau mereka income sama spend ya. Oke. Oke. Kemudian untuk scampernya, ini adalah scamper yang akan kita pakai pada produk yang akan kita tawarkan sebagai solusi. Yang pertama, S atau substitute, kita akan coba untuk mengganti biaya mengganti iklan berbayar dengan model bisnis yang tidak mengganggu pengalaman pengguna. Mungkin seperti langganan premium tanpa iklan, kita akan terapinnya mungkin seperti kayak Monify ya, cuman iklannya itu kita nanti adapt dengan iklan-iklan yang which is iklannya itu dari aplikasi kita sendiri seperti itu. Misalkan kayak iklan promo atau something seperti itu ya. Kemudian combine kita akan gabungkan fitur pelacakan investasi yang lebih strong. Jadi kita mungkin nanti akan coba kerjasama dengan beberapa perusahaan gitu ya dengan alat perencanaan keuangan yang ada sehingga pengguna tuh bisa dapat visibilitas yang lebih baik terhadap kesehatan keuangan mereka secara keseluruhan gitu. Jadi mungkin nanti ada kayak laporan money health-nya seperti apa gitu ya. Kemudian kita adapt menyesuaikan perencanaan anggaran, memungkinkan penggunaan mengatur anggaran yang lebih spesifik seperti yang Monify pakai ya. Mirip-mirip lah ya gitu. Kemudian kita modify, kita di sini modify-nya algoritma, jadi kita mainnya back-end. Kemudian put author use menggunakan data pengguna untuk menyediakan rekomendasi produk keuangan. Nah, di sini nanti akan jadi user itu perlu input sesuatu yang nanti kita kalkulasi, kemudian kita tawarkan produk yang sesuai dengan karakter mereka. Eliminate. Nah, kita akan hilangkan fitur-fitur yang mengganggu seperti iklan yang tidak relevan, itu kita hapus. Seperti itu ya. Kemudian reverse. Reverse ini bukan hanya memberikan saran berdasarkan pengeluaran historis ya, tapi mempertimbangkan tujuan keuangan. Seperti itu. Nah, risiko penggunaan untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Saya beri ke Cina. Oke, kita lanjut. Ini adalah big four dari our solution dari permasalahan-permasalahan tadi ya. Yang pertama adalah mungkin untuk karyawan atau Gen Z yang berstatus karyawan tetap dan sudah bekerja, sebenarnya perusahaan itu dapat melakukan program edukasi keuangan dan bantuan finansial kepada karyawan mereka. Which is ini lebih general ya. Lebih general, kita berikan edukasi kepada tim HR, kita berikan informasi bahwa pentingnya eh,
manajemen keuangan atau financial plan untuk mereka ke depan nanti. Kemudian mendisiplinkan diri untuk menahan keinginan spend money. Nah, ini agak susah ya karena Gen Z itu kan hidup di lingkungan yang semuanya serba ada, semuanya serba informatif, informasi apa-apa cepat, tren juga cepat berganti gitu. Jadi di sini mungkin peran orang tua juga ya, peran orang tua ini sangat penting gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah orang tua perlu perlu memberikan edukasi keuangan sejak dini kepada anak-anak mereka, gitu kan. Jadi ini peran orang tua ya, terutama di sini juga kalau misalkan fokusnya adalah generasi Gen Z, berarti orang tua juga kita perlu edukasi lagi nih terhadap finansial mereka. Yang keempat adalah gunakan teknik relaksasi untuk redakan stres. Kenapa saya masukkan ini sebagai solution? Karena finansial ini menjadi faktor stres nomor dua kan tadi setelah prospek kerja. Makanya teknik relaksasi ini penting ya. Jadi kalau orang relax, atau udah mulai nggak stres, mereka secara tidak langsung akan mulai berpikir jernih bagaimana memanage keuangan mereka. Gitu. Oke, so dari keempat itu over base solutionnya mungkin akan menjawab daripada beberapa solusi sebelumnya. The first thing adalah kita sediakan aplikasi mobile yang menyediakan edukasi keuangan yang mudah diakses, alat perencanaan keuangan dan pelacakan keuangan. Sama seperti Monify, ya kan? Yang kedua, aplikasi yang diharapkan dapat diakses secara gratis, berbayar untuk menikmati fitur tertentu seperti online class dan tentunya akan sangat terjangkau. Online class di sini belum ada di dua aplikasi sebelumnya, ya kan? Online class seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah aplikasi akan bekerja sama dengan Financial Master untuk membantu pengguna bagaimana merencanakan keuangan mereka. Di sini kita akan tawarkan platform dengan adanya kerjasama dengan mentor. Jadi ini semacam mental health consultant gitu, tapi dia berfokus pada finansialnya, berfokus pada keuangannya seperti itu. Yang keempat adalah aplikasi mobile yang mencakup fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan dan preferensi generasi Z, serta menawarkan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan ramah pengguna. Gitu. Nah, UI aplikasi dibuat seatraktif mungkin untuk membuat pengguna merasa nyaman saat memakai. Karena kan targetnya Gen Z ya. Kalau kita berikan aplikasi atau UI-nya yang kurang atau misalkan UI-nya yang kurang kurang atraktif, itu mungkin mereka akan bosan gitu meskipun di dalam aplikasinya itu bagus gitu ya. Oke, ini adalah functional requirement-nya. Yang pertama, aplikasi harus menyediakan akses ke sumber daya pendidikan keuangan. Yang kedua, aplikasi memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak semua transaksi keuangan mereka. Kemudian pengguna harus memiliki akses ke kalkulator keuangan untuk menghitung budget mereka ya. Aplikasi harus menyediakan fitur komunitas. Nah, fitur komunitas ini adalah semacam kayak grup sosial media gitu yang nanti dia akan mungkin akan terintegrasi dengan sosial media masing-masing yang mana mereka bisa saling bertukar informasi atau bertukar pikiran bagaimana memanage keuangan mereka dengan baik. Oke, so ini untuk non-functional requirement ini lebih ke arah teknikal ya, seperti usability-nya antara muka harus intuitif, mudah digunakan, kemudian aplikasinya harus kompatibel juga, aplikasi harus responsif, kemudian harus diberikan update aplikasi secara reguler supaya maintain-nya bagus, akun yang terhubung dengan aplikasi itu harus memiliki autentikasi, semua data customer itu harus di-encrypt ya, supaya tidak disalahgunakan gitu kan dan juga datanya ini eh, sensitif seperti itu lah. Kemudian akun terhubung dengan sosial media untuk sharing dengan mudah karena tadi ada fitur komunitas. Kemudian untuk compliance kita akan melindungi informasi pribadi pengguna sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu. Oke, dari semua yang kita coba jelaskan tadi ya, di sini saya akan coba kenalkan aplikasi yang kita buat namanya tuh FinFit. FinFit itu kepanjangan dari Financial Fit ya. Artinya fit itu di sini tidak hanya badan tapi juga dompet juga. Jadi FinFit ini akan berfokus ke bagaimana platform ini membantu generasi Z tentunya dalam memanage keuangan mereka. Ini adalah wireframe-nya ya. Di sini gambarnya cukup kecil, tapi di PowerPoint-nya atau di PDF-nya nanti ada bisa dibuka linknya ya. Dia high res-nya di situ. Ini ada wireframe-nya, bentuknya seperti ini. Ini nanti berisi kayak, ini sebenarnya ada tulisannya ya, cuman kecil sekali. Ini adalah iklan, kemudian ini kayak button-buttonnya gitu. Ini adalah prinsip Gestalt Continuity.
continuity ya, di mana kita akan diarahkan langsung. Kemudian untuk fitur passwordnya, ini mulai masuk ke dashboard. Nah, ini untuk pengaturan akun, ya seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah ini wireframe-nya ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah di sini adalah fitur konsultan ya. Di sini ada fitur video call, fitur chat dengan para konsultan atau mentor kita. Oke, ini untuk linknya ya, nanti bisa diakses sendiri. Yang di bawah itu ada wireframe test, bisa diakses juga. Kemudian untuk desain sistemnya, nah kita pakai biru, ya kan? Biru itu menandakan apa? Profesional. Jadi untuk gridnya kita pakai corner radius sekian, ikonnya seperti ini ya. Oke, kita pakai icon yang warna-warni, simple, simple tapi interaktif gitu ya. Ini seperti yang Genset suka ya. Kemudian ini prototipenya, ini menu awal. Oke, ini untuk buat our financial top school-nya, ini UI-nya ya. Kemudian ini untuk, nah ini budgetingnya, kemudian itu chat dengan dokternya. Oke, mungkin untuk try-nya atau testing kita taruh di belakang aja ya. Kita bisa langsung next aja dulu. Oke, di sini kita akan coba jelaskan untuk Gestalt prinsip. Yang pertama ada proximity. Proximity di sini Vinfit menggunakan prinsip proximity di mana kedekatan setiap gambar dan teks terkait menunjukkan bahwa mereka terkaitan satu sama lain. Nah, di sini ya kayak icon sama teks ini dia jadi satu ya, menandakan proximity. Kemudian untuk kedua adalah focal point menunjukkan eh, yang di highlight itu yang mana sih gitu loh. Ya, di sini kan udah jelas nih kalau mau masuk komentar dia harus set appointment ya. Kemudian yang ketiga adalah similarity, di mana prinsip similarity dengan warna dan icon yang jelas. Nah, ini icon dan warnanya tuh sama ya, similar ya, mirip-mirip. Oke. And then the next is continuity. Nah, prinsip di mana alur dijalankan secara kontinu dari membuka aplikasi hingga main menu atau sign in page. Nah, ini kan ada next, next, get start, continue, gitu kan ya. Sampai dengan terakhir itu nanti dia masuk ke sign in page. Oke, Gensat prinsip udah. Nah, ini testing yang saya lakukan ya. Testing saya lakukan di kemarin, di tanggal 4 Mei. Di sini ada beberapa testing ya. Seperti open application, sign up, sign in, masuk ke menu utama, kemudian input data budget, remove budget, choose mentor, ya kan, choose mentor, kemudian ya. Semua testingnya oke, kemudian ada tiga yang kurang disukai, yaitu yang pertama belum bisa terkoneksi dengan akun sosmed. Ini nanti akan kita note sebagai tambahan sosmed integration. Kemudian di mentor menu informasi mentornya kurang jelas ya dan kurang detail ya. Di sini tadi fokusnya di sini. Oke, di sini hanya upload aja ya. Jadi tidak dicantumkan pendidikannya, backgroundnya, sekarang kerja di mana, seperti itu ya. Mungkin itu akan menjadi pertimbangan kita sebagai user untuk memilih mentor kita nanti. Gitu. Oke, kemudian yang kita hapus adalah warna monoton. Ya, tadi kan Genset nggak suka warna monoton ya. Mungkin mereka pengennya warna-warni gitu. Oke, kemudian untuk vector chat menu, UI chatnya kurang menarik, terlalu monoton. Nah, nanti kita coba ya. Kemudian ubah UI menjadi lebih bersenada. Testing selesai dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan ya di sore ini ya. Oh ya, kita mau masuk ke prototype ya. Ini kita coba ya prototipenya ya. Oke, ini saya pakai Figma, Finfit. Kita pakai prototype yang kita buat. Jadi summary-nya adalah aplikasi yang dibuat ini. Oke, sebentar kita coba masuk ke menu pertama ya. Oke, ini prototype yang kita buat. Oke, ini prototype yang saya buat. Oke, ini adalah tampilan menu awalnya. Tahap pertama kali buka aplikasi, and then ini kayak semacam iklan awal ya, kayak Empower Finansial, Save Your Trip Tomorrow, ya kan, Goals Realize Dream Unlock. Ya, ini menyesuaikan ya, menyesuaikan bagaimana aplikasi ini dijalankan. Nah, ini kemudian setup awalnya, ya first setup itu apa sih, budget, transaction atau wallet gitu kan. Ini setup budgetnya apa, seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa coba untuk dibuka sendiri linknya ya, bisa 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 dicoba gitu. Linknya saya set sebagai view only tapi public ya.
Ini untuk pengeluaran budget. Nah, ada satu perbedaan ya. Maksudnya adalah untuk apa sih aplikasi ini dibuat gitu. Nah, aplikasi ini tuh tidak dibuat hanya untuk mencatat keuangan. Nah, goalsnya aplikasi ini adalah pada menu sini. Nah, di sini ada menu mentor ya di bawah. Di menu mentor ini kalau kita lanjut terus dia akan masuk ke UI ini, teman-teman. Ini nah, oke. Find your mentor. Di sini misalkan kita mau ya, sorry, sini saya jelaskan dulu kali ya. Di sini ada live mentor. Nah, di sini saya pakai template dokter ya, jadi gambarnya masih masih belum diganti lah itu. Di sini ada live mentor atau mentor-mentor mana saja yang saat ini sedang live dan mungkin kita bisa join kelasnya gitu. Nah, di sini ada fill rep, misalkan kita contoh satu spesialis, kita ambil appointment, kemudian kita chat, ya kan? Kalau misalkan bisa lebih lanjut, kita bisa live chat. Nah, ini fitur live, sorry, ini fitur live video ya. Nah, fitur live video ini kita pakai kalau kita ingin eh, mendapatkan informasi atau berbicara gitu ya dengan mentor kita, mentor finansial kita secara video call gitu. Nah, ini akan memberikan engagement yang lebih terhadap mentor dan studennya seperti itu. Oke, oke, dah ini prototipe udah, tadi udah semua ya, Gestalt prinsip juga udah, testing udah. Oke, terima kasih semuanya, selamat sore and bye bye.